Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mit Pembung dengan NIM 2313234 akan mempresentasikan materi dengan judul Transporter sebagai target aksi obat. Apa itu transporter? Transporter adalah molekul pembawa yang memfasilitasi perpindahan substrat yang melintas membran sel. Semua sel diselimuti oleh membran sel yang tersusun oleh dua lapis senyawa lipid atau lipid bilayer yang sangat impermeable terhadap molekul-molekul yang larut dalam air. Banyak peristiwa biologis yang terjadi dalam sel yang melibatkan transport berbagai molekul hidrofilik melalui membran. Adapun molekul pembawa dapat diklasifikasikan berdasarkan energi yang digunakan untuk menjalankan fungsinya, sehingga digolongkan dalam dua kelompok besar, yaitu transporter pasif dan transporter aktif. Transporter pasif merupakan transporter yang terfasilitasi yang bekerja menggunakan energi dari gradien konsentrasi atau gradien elektrokimia. Bekerja berdasarkan arah senyawa atau solut yang dibawa. Transporter pasif dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu uniport, simport, dan antiport. Uniport atau hidrophilic agent transporter merupakan molekul pembawa yang hanya membawa satu macam senyawa, bukan ion, ke satu arah senyawa dengan gradien konsentrasi. Contohnya transporter glukosa GLUT1, transporter GABA, dan transporter kolin. Obat yang bereaksi pada uniport ini adalah tiagabin untuk penyakit epilepsi. Penyebabnya adalah kurangnya neurotransmitter GABA atau suatu neurotransmitter inhibitor di otak. Salah satu strategi yang terapinya adalah dengan meningkatkan jumlah GABA, reuptake GABA ke dalam ujung saraf presimpatik. Tiagabin ini bekerja dengan menghambat kerja transporter GABA, sehingga reuptake GABA terhambat dan jumlah GABA di sela sinaptik meningkat. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat bahwa molekul yang akan ditransfer atau diwakili dengan kotak-kotak orange ini berikatan dengan situs aktif pada protein transport yang pada di gambar tengah. Nah, pengikatan ini memicu perubahan bentuk atau konformasi pada transporter yang membuka jalurnya ke sisi dalam sel. Pelepasannya itu molekul tersebut kemudian dilepaskan ke dalam sel, di mana kotak-kotak orange ini masuk dan keluar di bawah dan masuk ke dalam inside of cell. Kemudian yang kedua yaitu simport. Simport adalah transporter yang mentransfer dua substrat terpisah dengan arah yang sama, atau transporter yang dapat mengantar dua macam senyawa ke arah yang sama melawan gradien konsentrasi, misalnya simport glukosa Na+ atau simport Na+ Cl. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat bahwa transporter atau disebut Na atau glukosa simported ini memiliki situs pengikat untuk ion natrium Na+ dan molekul glukosa. Kedua zat ini harus berikatan agar transporter ini dapat berfungsi. Nah, transporter ini memanfaatkan energi yang dilepaskan ketika Na+ bergerak menuruni gradien konsentrasinya atau dari luar sel yang Na+-nya tinggi ke dalam sel intraseluler yang Na+-nya rendah. Nah, kemudian kontrapor glukosa, energi dari gradien Na+ ini digunakan untuk menyeret atau mengangkut glukosa melawan gradien konsentrasinya atau dari luar sel yang glukosanya rendah ke dalam sel yang glukosanya tinggi.
Kemudian pelepasannya setelah dibawa melintasi membran, Na+ dan glukosa ini dilepaskan di sisi intraseluler di sini. Kemudian yang ketiga ada intiport. Intiport ini adalah transporter yang dapat menyeberangkan dua senyawa yang berbeda dengan arah berlawanan. Contohnya Ca2+ menukar 3 Na+ untuk 1 Ca++. Jadi pada gambar ini dapat kita lihat bahwa transporter ini mengeluarkan satu ion kalsium dari kalsium Ca2+ keluar dari sel sambil memasukkan 3 ion Na+, natrium Na+ atau Na+ ke dalam sel. Nah, hal ini sangat penting dalam menjaga konsentrasi kalsium yang rendah di dalam sel otot, contohnya di otot jantung. Pompa yang menggunakan satu molekul ATP untuk memindahkan ion Ca2+ dari sitosol tempat konsentrasi rendah yang diinginkan keluar atau ke dalam organel penyimpanan melawan gradiennya. Kemudian transporter aktif. Transporter aktif selalu diperantarai oleh protein, bekerja dengan energi ATP atau ATP power. Misalnya primar aktif, transporter menggunakan energi dalam bentuk ATP untuk membawa molekul menyeberangi membran melawan gradien konsentrasinya. Berdasarkan mekanisme transport maupun homologi genetik dari struktural, ada 4 golongan pompa transporter tergantung ATP, yaitu P-class pump, V-class pump, V-class pump, F-class pump, V-class pump, dan ABC superfamily. Pompa ATP sejenis P-class merupakan suatu protein trimerik yang tersusun atas 2 subunit A dan subunit B. Selama proses transport terjadi peristiwa fosforilasi pada subunit A, karena itulah pompa jenis ini dinamai P-class dari kata phosphorylated. Adapun contoh pompa jenis ini antara lain yang pertama Na+, K+, ATPase yang terdapat di plasma membran pada hampir sebagian besar sel makhluk hidup. Pompa ini mengkatalis transfer ion Na keluar dari sel bertukar dengan ion K yang masuk ke dalam sel. Pompa ini berperan dalam menjaga potensial istirahat sel. Pompa ini menjadi target aksi obat digoxin, suatu kardiotonik. Jadi pompa ini mengkatalis transfer ion Na keluar dari sel. Jadi Na ini akan keluar dari sel, kemudian bertukar dengan ion K yang akan masuk ke dalam sel. Jadi Na keluar dan ion K akan masuk ke dalam sel, sehingga terjaga potensial istirahat sel. Selanjutnya jenis pompa ATP yang kedua yaitu Ca2+ ATPase, yang mana terdapat pada permukaan retikulum endoplasma atau dan membran sel. Ia mengkatalis transport Ca2+ keluar dari sitosol, baik masuk ke dalam lumen atau keluar dari sel. Pompa ini sangat penting untuk menjaga agar kadar Ca2+ sitosol tetap rendah. Jadi protein ini terletak pada permukaan retikulum endoplasma dan membran sel. Fungsinya itu bertugas untuk melakukan transport Ca2+ atau ion kalsium keluar dari
sitosol atau cairan di dalam sel. Mekanismenya itu pompa ini memindahkan Ca2+ dari sitosol masuk ke lumen R atau ruang di dalam retikulum endoplasma. Di Ca2 ini akan masuk, kemudian atau keluar dari sel. Aktivitas pompa ini sangat penting untuk menjaga agar kadar Ca2+ di sitosol tetap rendah. Nah, menjaga konsentrasi kalsium sitosol tetap rendah adalah krusial karena ion Ca2+ ini bertindak sebagai sinyal penting untuk berbagai proses seluler. Kemudian jenis pompa ATP yang ketiga yaitu H+, K+, ATPase yang merupakan suatu pompa antiport yang mengkatalis transfer ion H+ keluar dari sel parietal menuju ke rongga lambung, bertukar dengan ion K+ yang masuk ke dalam sel. Pompa ini disebut juga pompa proton dan merupakan target aksi obat tukak lambung golongan penghambat pompa proton yang bekerja menekan sekresi asam lambung, contohnya yaitu obat omeprazol. Jadi peran enzim H+ ini ATPase ini atau dikenal juga sebagai proton pump yang terdapat pada sel lambung atau sel parietal lambung, dan di sini terdapat juga bagaimana terapi PPI ini mempengaruhinya. Sel lambung ini merupakan tempat terjadinya sekresi asam lambung. Kemudian enzim H+ ATPase ini adalah pompa ion yang bertugas dalam sel menukarkan ion H+, K+, atau proton dari dalam sel ke lumen lambung dengan menukarkan ion K+ atau kalium dari luar. Nah, proses ini menghasilkan asam lambung yang terdiri dari dua subunit, yaitu subunit A dan subunit B. Pemicu masalahnya yaitu peradangan atau kondisi inflamasi pada lambung dan Helicobacter pylori, atau di mana bakteri ini dapat menyebabkan GERD atau kondisi saat terjadinya peradangan pada dinding sel lambung, dan ulkus peptikum atau tukak lambung yang seringkali berkaitan dengan peningkatan asam lambung. Nah, ketika kondisi tersebut terjadi, maka produksi asam lambung akan melebihi batas normal dan menyebabkan kondisi GERD atau gastroesophageal reflux disease, yang dimana asam lambung akan naik kembali kendali ke esofagus atau kerongkongan. Nah, untuk mencegah hal tersebut terjadi, maka dilakukan terapi PPI atau penghambat pompa proton, pump inhibitor, yang dimana PPI ini adalah sekelompok obat yang mencegah dan mengobati penyakit asam lambung, tukak lambung atau infeksi bakteri Helicobacter pylori. Terapi ini bekerja dengan menghambat secara spesifik dan reversibel enzim H+, K+, ATPase seperti yang ditunjukkan tanda ini atau garis seperti yang ditunjukkan tanda ini.
yang dimana PPI ini contohnya omeprazol, lansoprazol dan lain-lain diaktifkan di dalam lingkungan asam lambung di sini, dan kemudian akan berikatan secara kovalen dengan residu sistrin pada enzim H+, K+ ATPase. Nah, di mana ATP ini akan mengikat hasil fosforasi atau proses kimia yang dibutuhkan untuk kerja pompa dan mengikat inhibitor situs pengenalan ion, di mana PPI ini berikatan pada situs yang seharusnya dilalui atau dikenali oleh ion sehingga memblokir pergerakan ion. Nah, inhibitor ini menghalangi perakitan enzim dan aktivitas enzim. Dengan dihambatnya enzim H+, K+ ATPase ini oleh terapi PPI, maka pertukaran ion H+ dan K+ terhenti dan sekresi ion H+ atau proton ke dalam lumen lambung itu sangat berkurang. Nah, terapi PPI ini secara efektif menurunkan produksi asam lambung dengan cara memblokir tahap akhir dari sekresi asam lambung atau di sini, yaitu melalui penghambatan pompa proton H+, K+ ATPase sehingga mengatasi kondisi seperti sekresi asam lambung itu berlebihan dan GERD. Selanjutnya ada P-class PAM yang berupa suatu protein tritemik yang disusun atas 2 subunit, yaitu subunit A dan subunit B. Selama proses transport terjadi peristiwa profiliasi pada subunit A. Kemudian ada pompa F-class PAM. Pompa ini hanya mentransfer proton dengan suatu proses yang tidak melibatkan peristiwa fosforilasi yang berfungsi menjaga pH tetap rendah. Kemudian ada V-class PAM atau pompa kelas V. Ini sama dengan F-class PAM. Kemudian ada ABC superfamily. Secondary aktif atau transporter adalah transporter yang tidak menggunakan energi ATP secara langsung, tetapi melalui perbedaan potensial elektrokimia yang dihasilkan dari pemompaan ion keluar dari sel. Selanjutnya ada tinjauan farmakologi transporter, yaitu transporter berdasarkan keluarga protein atau yang mengacu pada jenis protein transporter yang berbeda. Terbagi menjadi 2, yaitu ABC atau ATP binding kaset dan SLC atau solute carrier. ABC atau ATP binding kaset adalah contoh pompa yang bergantung pada ATP. Transporter ABC ini adalah protein terikat membran yang terdapat di mana-mana, terdapat pada semua prokariota serta tumbuhan, fungi, kamir, dan hewan. Pompa ini dapat memindahkan substrat ke dalam atau masuk atau keluar sel. Sebagian besar ABC ini transporter berfungsi sebagai EVAX PAM, artinya mereka mengeluarkan zat dari dalam sel keluar sel. Selanjutnya ada struktur umum transporter ABC atau ATPase binding sel. Struktur umum transporter ABC atau ATP binding kaset ini terdiri dari 2 domain transmembran, yaitu TMB yang membentuk pori di membran dan 2 domain pengikat nukleotida atau NBD sitoplasma yang mengikat dan menghidrolisis ATP. Energi yang dilepaskan dari hidrolisis ATP digunakan untuk menggerakkan perubahan konfirmasi TMD yang memfasilitasi pergerakan substrat melintasi membran.
Domain transmembran atau TMB ini terletak di dalam membran sel dan membentuk saluran atau pori yang tugasnya adalah memfasilitasi pergerakan substrat melalui membran. Kemudian ada domain pengikat nukleotida atau NBD, ini berada di sitoplasma sel yang berfungsi utamanya itu adalah mengikat ATP dan mengubahnya menjadi energi untuk menggerakkan transporter. Domain ini sangat terkonservasi dengan motif asam amino khas seperti Walker A dan Walker B. Mekanismenya itu hidrolisis ATP pada NBD menginduksi perubahan konformasi pada ATMD. Perubahan ini membuka dan menutup pori secara bergantian, memungkinkan substrat untuk diangkut dari satu sisi membran ke sisi lain. Kemudian bagaimana kerja ABC dan ATPase yang bekerja. Nah, transporter ABC ini ATPase binding cassette adalah keluarga besar protein yang menggunakan energi dari hidrolisis ATP untuk mengangkut berbagai molekul melintasi membran sel. Nah, secara struktural, domain transmembran ini bekerja dengan membentuk jalur yang dilalui substrat molekul yang akan diangkut. Kemudian domain pengikat nukleotida atau NBD ini bekerja dengan mengikat dan menghidrolisis ATP dan menyediakan energi untuk transportasi. Selanjutnya ada transporter digoksin. Transporter utama yang terlibat AP glikoprotein, PGP atau ABCDB1 MDR1. Jenisnya itu termasuk ke dalam keluarga ABC atau ATP binding cassette transporter yang bekerja sebagai fuse pump aktif primer atau menggunakan ATP. Lokasinya itu pada usus halus atau enterosit, hati atau hepatosit, ginjal atau tubulus proksimal, dan sawar darah otak atau BB blood-brain barrier. Mekanisme kerja terhadap digoksin itu pada usus, PGP memompa digoksin keluar dari sel epitel usus ke lumen sehingga mengurangi absorpsi oral. Pada hati dan ginjal, POP ini meningkatkan ekskresi digoksin ke empedu dan urin. Dan pada otak, PGP di sawar darah otak ini mencegah digoksin masuk ke sistem saraf pusat sehingga mengurangi efek neurotoksik. Inhibitor dampak klinis inhibitor PGP ini misalnya verapamil, imidorapin, quinidin, spironolactone dapat meningkatkan kadar plasma dioksin risiko Toksisitas peningkatnya itu induktor PGP ini misalnya rifampicin, karbamazepin dapat menurunkan kadar digoksin, efek terapeutik menurun. Kemudian ada transporter SLC atau solid carrier. Keluarga LSC terdiri dari transporter uptake yang memindahkan zat ke dalam sel melalui transporter pasif atau aktif sekunder yang memanfaatkan gradien ion Na+ atau H+. Transporter SLC ini tidak langsung menggunakan ATP tetapi bergantung pada energi elektrokimia. Transporter ini bekerja dengan memindahkan zat ke dalam sel melalui difusi, transfasilitasi, atau transport aktif sekunder tanpa menggunakan ATP secara langsung. Energi ini diperoleh dari gradien ion, biasanya Na atau H+, yang sudah dibentuk oleh pompa lain seperti Na+, K+, ATPase. Jadi mekanisme transporter disebut SLC ini memindahkan zat
ke dalam sel. Proses ini menggunakan energi yang berasal dari gradien ion, atau biasanya Na plus atau H plus yang sudah dibentuk oleh pompa lain seperti Na plus, K plus ATPase, bukan menggunakan ATP secara langsung. Contohnya gradien Na yang tinggal di luar sel akan menarik ion Na plus ke dalam sel. Dan energi dari pergerakan Na plus ini digunakan untuk memindahkan zat lain atau substrat melawan gradien konsentrasinya. Kemudian contoh PEP1 atau peptid transporter 1 yang termasuk dalam keluarga SLC. Lokasinya itu membran aplikasi usus halus dan ginjal. Mekanisme kerjanya peptid 1 ini menggunakan gradien H atau proton untuk mentransport dipeptid, tripeptid, atau obat analog peptid, misalnya antibiotik beta-laktam seperti cefadroxil. Ion H dari lumen usus bergabung dengan substrat peptid atau obat dan diangkut ke dalam sel. Setelah di dalam sel, H plus dilepaskan dan pH intrasel dikembalikan normal oleh pompa proton. Hasil obat atau nutrisi terbentuk peptid diserap lebih efisien ke dalam tubuh. Jadi peptid 1 ini adalah transport peptid. Mekanismenya itu transport ini menggunakan gradien H plus yang ini atau proton untuk memediasi masuknya dipeptid, tripeptid atau obat seperti cefadroxil ke dalam sel. Nah, H plus ini di lumen usus bergabung dengan substrat atau peptid atau obat, dan keduanya diangkut ke dalam sel. Kemudian H plus akan masuk, kemudian dikembalikan ke lumen oleh pompa H plus lainnya. Kemudian transport LC atau pasif import difusi terfasilitasi. Pasif atau tidak butuh ATP mengikuti gradien. Contohnya glukosa transporter, SLC2 transporter LC aktif simport atau antiport aktif sekunder menggunakan energi dari gradien ion Na plus, K plus ATPase. Selanjutnya ada transporter aspirin. Aspirin setelah diminum akan terhidrolisis cepat di tubuh menjadi asam salsilat atau salsilat, bentuk aktif yang bertanggung jawab atas efek farmakologisnya. Asam salsilat yang berinteraksi dengan keluarga transporter LC, itu transporter LC yang terlibat itu OATA atau organic anion transporter LSC 22A family, jenisnya yaitu LSC 22A6, OATA 1 dan LSC 22AB atau OATA 3. Lokasinya itu pada ginjal atau tubulus proksimal. Perannya yaitu mengangkut asam salsilat atau metabolit aspirin dari darah ke dalam sel ginjal untuk diekskresikan ke urin. Proses ini termasuk sekresi aktif sekunder karena bergantung pada gradien ion Na plus O kategorutarat. Contohnya OATA 1 dan OATA 3 juga mentransfer obat lain seperti penisilin, furosemid, dan metroxate. Contoh obat transporter pasif yaitu salah satunya contohnya itu diazepam golongan benzodiazepin. Klasifikasinya itu psikotropika golongan 4 atau penenang sistem saraf pusat. Contoh lainnya lainnya yaitu satu golongan lorazepam
aprazolam dan midazolam. Target aksinya yaitu pada kanal ion Cl atau GABA A reseptor. Jenis transporter yaitu transporter pasif atau kanal ion pasif karena memungkinkan difusi ion Cl mengikuti gradien elektrokimia tanpa energi ATP. Lokasinya itu membran neuron postsimpatik pada sistem saraf pusat. Jenis kanalnya itu ligan gate klorida kanal terbuka bila terikat oleh neurotransmitter GABA atau gamma aminobutyric acid. Kemudian ada contoh obat transporter aktif, yaitu pertama omeprazol yang bertugas menghambat pompa H+K+ ATPase. Nah, salah satu contoh obat yang bekerja pada pompa proton ini adalah omeprazol. Omeprazol ini merupakan golongan obat penghambat pompa proton, di mana obat ini digunakan untuk mengobati tukak lambung. Mekanisme kerja obat omeprazol yaitu ketika obat ini dikonsumsi secara oral, maka obat ini akan masuk ke rongga lambung. Di rongga lambung, omeprazol akan langsung menuju ke targetnya, di mana targetnya yaitu pompa proton atau pompa H+K+ ATPase. Omeprazol akan memblok pompa proton ini sehingga kerja pompa proton menjadi terhambat. Terhambatnya kerja pompa proton ini menyebabkan ion tidak dapat keluar dari rongga lambung sehingga asam lambung tidak terbentuk. Jadi dia akan menghambat H+K+ ATPase di sini sehingga asam lambung itu tidak akan terbentuk. Kemudian contoh obat yang kedua yaitu digoxin, itu bertugas untuk menghambat pompa Na+K+ ATPase. Digoxin ini menghambat pompa Na+K ATPase pada membran sel otot jantung sehingga meningkatkan kadar Na+ intrasel. Ini menyebabkan berkurangnya pertukaran Na+, C2+ selama reprolasi dan relaksasi otot jantung sehingga Ca2+ tertahan dalam sel. Kadar Ca2+ intrasel meningkat dan pengambilan Ca2+ ke dalam retikulum sarkoplasmik meningkat. Dengan demikian Ca2+ yang tersedia dalam sarkoplasmik untuk dilepaskan ke dalam sitosol untuk kontraksi meningkat sehingga kontraktilitas sel otot jantung meningkat. Kemudian ada peran transporter dalam farmakokinetik. Transporter memiliki peran penting dalam farmakokinetik dengan mengaruhi penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat. Mereka mengangkut obat melintasi membran sel di organ seperti usus, hati, dan ginjal yang dapat meningkatkan atau menurunkan konsentrasi obat dalam tubuh dan memengaruhi biofasibilitas serta clearance. Transporter reflux mengeluarkan obat dari sel, sementara transporter yang penyerapannya membantu obat masuk ke dalam sel. Absorpsi atau penyerapan obat terjadi terutama pada usus halus. Transporter membantu membawa obat dari lumen usus ke dalam darah. Contoh transporter yaitu PEP1 atau transporter 1 mengangkut obat peptid seperti enalapril dan kapalosporin agar dapat diserap dengan lebih efisien. Distribusinya atau penyerapan obat ke jaringan, setelah diserap, obat didistribusikan melalui aliran darah ke berbagai jaringan. Transporter pada membran pembuluh darah dan jaringan mengatur masuknya obat ke sel target. Contohnya OATP atau organic ion transporting polypeptide itu membawa obat seperti statin dari darah ke dalam sel hati. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.